Kan RR dong sebenarnya. Secara tidak langsung Secara dah. merugikan. Baik. Kita lanjutkan tadi kita ada one big point ya, pemirsa yang kita dapat dari kasus ini. Bagaimana sebenarnya tadi Richard Eliezer mengungkapkan fakta bahwa ada skenario ya atau ide RR untuk menabrak Joshua. Nah, saya akan coba elaborasi lagi bersama narasumber kami untuk hari ini ada Bang Roni, Bang Herman juga dan Bang Septa di studio dan saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, Ya, ini ya, Mas Juno. satu bold statement yang menjadi perhatian hari ini. Bisa Anda elaborasi sebagai kuasa hukum Baradae ini terkait ide RR menabrakan tadi mobil Joshua? Ya, itu adalah keterangan klien saya di muka persidangan dan dia dibawa sumpah ya. Yang perlu saya sampaikan, ketika awal persidangan ini ketua majelis hakim menyampaikan, mengingatkan bahwa saudara saksi Richard Eliezer adalah yang membuka kotak Pandora, yang membuka kasus ini dan Anda dilindungi oleh undang-undang karena dia adalah status sebagai justice collaborator, undang-undang perlindungan saksi dan korban. Jadi dia menyampaikan yang sebenarnya dengan tegas ya. Oke. Itu menjadi patokan buat kami ketika klien menyampaikan seperti itu, kami memang tidak kaget bahwa dari awal dialah sebagai yang mengungkap kebenaran kasus ini ya. Nah, terkait dengan fakta yang baru terungkap di persidangan ini, ya kita lihat nanti kan. Ya. Hakim kan pasti akan menilai. Bang Roni, ada komunikasi soal ini sebelumnya bersama Baradae, Anda? Terkait statement ini. Ada komunikasi dengan Baradae terkait ini siapa? Apakah RR memang idenya dari siapa atau spontan atau seperti apa? Oh, kalau mengenai spontan atau apa dia tidak menyampaikan. Dia tidak menyampaikan. Ini merupakan fakta yang baru ya di persidangan ya. Karena tadi kalau kita melihat proses persidangan itu dia secara jelas, secara gamblang, tidak terbata-bata menyampaikan semua ya. Berbeda dengan saksi asisten rumah tangga ya. Kalau rekan-rekan dari MNC ya melihat bagaimana klien saya menyampaikannya secara jelas, tegas ya. Oke. Jadi kami berpegang terhadap apa yang disampaikan oleh klien kami dan perlu kami sampaikan. Dari proses awal persidangan ini, klien saya sudah menyampaikan bahwa dia bersalah. Dia menyampaikan permohonan maaf, dia mengakui kesalahannya dia, dan hal yang disampaikan itu ya, secara berani, saya siap menerima segala keputusan dari majelis hakim. Nah, ini adalah sikap berani. Tadi kan juga disampaikan bahwa dia adalah anggota dari BRIMOB, ya kan? Ini adalah jiwa kesatria dari seorang BRIMOB. Itu kami hargai ya. Nah, terkait dengan kesaksian hari ini, itu apa yang sudah disampaikan oleh klien kami ya sudah seperti itu kan. Ini kan fakta-fakta yang terbaru yang terungkap di persidangan. Nah, kami kan juga sebelumnya sudah pernah menggali keterangan dari saudara Ricky Rizal terkait panggilan HT dari ajudan Romer. Waktu ketika saudara Romer dihadirkan juga, ketika dihadirkan menjadi saksi, kami menanyakan kepada saudara Romer, apakah saudara Romer memanggil saudara Ricky Rizal, karena saudara Ricky Rizal menyampaikan tidak melihat penembakan karena dipanggil oleh saudara Romer melalui HT. Nah, itu kita kan menanyakan. Nah, saudara Romer menyampaikan bahwa tidak ada panggilan HT. Nah, itu yang fakta yang sebelumnya. Nah, terkait dengan fakta yang sekarang, tentunya kita akan mendukung pernyataan dari klien kami ya, bahwa dia sudah menyampaikan. Iya, betul. Oke, mendukung pernyataan Baradae. Saya ke Bang Herman. Bang Herman, dengan ada fakta ini, fakta baru, statement ini, Anda sebagai kuasa hukum BRIKA-FR, apa yang bisa Anda sampaikan? Agak kaget di awal atau seperti apa? Enggak ada kaget. Oke. Kita tidak kaget kan, kita langsung klarifikasi. Mana ada saya seperti itu? Apa percaya saya punya sifat seperti itu? Dan kita mengetahui saksi-saksi ajudan, apakah Daden, apa beberapa ajudan, kita pertanyakan sifatnya Ricky, seorang lembut, seorang ya penyabar, ya itu yang kita pahami. Jadi kalau ada saudara Richard menyampaikan ini, ya kita tidak bisa nyalahin karena terlalu banyak bahan, kemudian juga ya saya tidak tahu apakah, ya tapi kita lihatlah perkembangan. Tapi bagi Ricky ucapannya ya dia merasa ya solider lah terhadap
bagaimana nasib dia berdua dengan Oke, saudara kecewa Richard. tidak dengan statement Jadi dia tidak Baradae ini, Ya. Bang Herman? Ya, Kecewa tidak dengan statement ini? ya kecewa, pasti kecewa. Oke. Kecewa, tapi karena dia bilang itu tidak benar, itu nanti akan Baik. disampaikan pada saat yang tepat, pada saat pemeriksaan dia, atau pada saat dia jadi saksi terhadap saudara Richard. Baik. Saya ke Bang Reza Indragiri, sudah tersambung di segmen ini. Assalamualaikum Bang Reza, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah jalan satu segmen masih bicara dinamika hari ini. Ada banyak fakta termasuk bagaimana pembelaan Baradae bahwa beliau tadi menyebutkan bahwa lagi-lagi dalam tekanan sebagai justice collaborator. Apa yang menjadi catatan menarik dari Anda sebagai pakar psikolog forensik untuk hari ini? Sejak bulan Juli sebetulnya saya sudah memiliki pandangan bahwa besar kemungkinan teman-teman polisi yang berstatus sebagai terdakwa, yang saya maksud adalah Ricky Rizal dan Richard Eliezer, berada dalam situasi terkait, berada dalam ancaman pasal 340 dengan hukuman mati yang cuma maksimalnya, tak lebih tak kurang karena adanya faktor tekanan. Walaupun memang hakim tentu saja agar bisa secara sah dan meyakinkan pada putusannya nanti tetap harus melakukan pengujian terhadap seberapa jauh tekanan itu sungguh-sungguh dialami oleh para terdakwa, lebih-lebih oleh Richard Eliezer. Oke, Bang Reza, kita tahu masing-masing saksi hari ini tadi adalah terdakwa. Mereka juga memberikan keterangan tentunya dengan pastinya ada rasa untuk mengamankan diri, untuk survive dari sebuah tuduhan ini. Bagaimana Anda melihat masing-masing dari saksi yang hari ini sudah memberikan keterangan, termasuk beberapa fakta yang diungkapkan oleh Baradae yang menyudutkan beberapa pihak, termasuk RR? Setiap saksi tentu, bahkan juga setiap terdakwa tentu hadir di ruang sidang dengan misi bahwa mereka berharap akan syukur-syukur bisa lolos dari jerat pidana, bebas murni. Gitu. Kalaupun tidak mungkin bebas murni, apa tidak peringanan hukuman, bukan hukuman mati, bukan hukuman seumur hidup, bukan pula hukuman 20 tahun, mungkin kurang dari itu harapannya sedemikian rupa. Nah, agar bisa mencapai target atau sasaran seperti itu, maka sudah pasti setiap orang yang hadir di ruang sidang itu harus mengembangkan strategi. Ada dua paling tidak strategi yang bisa dimainkan. Pertama diistilahkan sebagai atribusi eksternal. Itu bagaimana masing-masing pihak akan menggeser tanggung jawab ke pihak selain dirinya sendiri. Ke pihak eksternal, itu yang diistilahkan sebagai atribusi eksternal. Itu strategi pertama. Nah, strategi yang kedua yang harus juga bisa dimainkan adalah dengan memainkan ironi viktimisasi. Yaitu bagaimana seorang pelaku lagi-lagi berusaha menggeser dirinya sedemikian rupa sehingga di mata majelis hakim terutama dia tidak akan tampak lagi sebagai pelaku tapi sebagai korban. Atau kalaupun dia tetap tampak sebagai pelaku tapi dia bukanlah satu-satunya pelaku yang harus bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan berencana tersebut. Oke, baik. Saya ke Bang Septa. Bang Septa, kalau kita lihat hari ini juga terkait bagaimana dinamika, termasuk tadi soal alasan tadi ide menabrakkan mobil ke mobil Joshua. Ini Anda baru dengar juga tadi? Iya, ada hari ini. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa ternyata saksi-saksi ini memang memainkan perannya tadi, termasuk bagaimana ironi agar mereka tetap aman dengan argumennya masing-masing dan tentunya posisi Baradae saat ini diuntungkan sebagai justice kolaborator. Iya, tentu pertama keterangan daripada saudara Eliezer ini akan setelah tidak langsung merugikan saudara RR ya. Artinya setelah tidak langsung membuktikan bahwa saudara RR telah mengetahui niat jahat tersebut untuk membunuh saudara Joshua ini sudah ada sejak di Magelang. Kan secara tidak langsung seperti itu gitu. Sehingga kemudian secara tidak langsung pula bahwa kalau saudara RR sudah mengetahui niat jahat tersebut, kenapa tidak ada upaya untuk menghentikan atau memberitahukan sejak awal pada saudara Eliezer seperti itu. Nah, makanya kemudian keterangannya ini tentu harus dibuktikan dan dikuatkan dengan saksi-saksi yang lainnya. Satu saksi bukan saksi? Betul, nulis testis. Kalau hanya saudara Eliezer saja menyampaikan begitu, tidak dikuatkan oleh saksi yang lain, saya khawatir majelis hakim tidak mempertimbangkan itu sebagai suatu fakta persidangan yang menjadi alat bukti keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi seperti itu. Lalu kalau asumsinya gitu. Tadi ya, ini kan pernyataan saksi Baradae harus didukung ya dengan banyak hal. Betul. Ya, tidak hanya satu saksi, bukan saksi. Apakah pernyataan ini juga bisa membahayakan seorang Baradae kalaupun misalnya tidak benar seperti itu? Ya tentu kalau keterangan ini bisa dibuktikan sebaik yang tidak benar itu kan melemahkan posisi saudara
Eliezer sebagai justice kolaborator kan seperti itu gitu loh. Akan diragukan status Apakah hal ini sebagai harusnya diambil oleh kuasa hukum sinyal ini untuk tadi membuktikan bahwa RR tadi tidak punya niat untuk menabrakkan atau hal yang disebutkan Baradae adalah asumsi pribadi? Ya tentu, makanya kemudian apa yang disampaikan oleh RR kepada Eliezer ini seharusnya kan ditanyakan lebih lanjut siapa yang meminta atau menyampaikan ide untuk menabrakkan tersebut gitu loh. Kan itu pertanyaan lebih mendasarnya lagi kan, lebih awal lagi gitu loh. Karena pasti RR mungkin disuruh ya. Betul gitu. Kok bisa terpikir untuk menabrak saudara J tadi itu gitu kan, padahal tidak ada masalah apa-apa selama ini secara ajudan mereka baik-baik saja misalnya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul itu kan pasti ada sesuatu. Nah, dari siapa ide itu? Ini harusnya dielaborasi kan lebih dalam lebih lanjut ya? kan begitu. Oke, baik Bang Septa, Bang Reza dan juga Bang Rodi dan Bang Herman, kita jeda dulu. Kita masih punya satu segmen terakhir. Tetap bersama kami di MNC News Prime.